Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari-hari terakhir ini kita diwarnai dengan pembahasan tentang tafsir surah Al-Mulk, tafsir tentang surah Tabarak. Kita sudah masuk ayat yang pertama ya beberapa hari yang lalu, dan kemudian diseling sedikit tentang pembahasan fadilah surah Al-Mulk sendiri. Kemarin saya melakukan pembelaan, andai pun hadis-hadis yang disampaikan kemarin dulu bahwa terdiri dari hadis dhaif, ada mungkin juga ada yang maudhu berdasarkan penilaian hadis barangkali, tapi secara hitung-hitungan kebaikan ternyata subhanallah tetap aja nggak kehitung. Kemarin saya memberi ilustrasi satu ayat dari surah Tabarak, yakni tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ternyata mengandung 33 huruf. Kalau dikali 10 sudah 330 kebaikan. Sedangkan berpeluang kita dapat 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin. Kapan sih kalau kita baca dikali 700 itu pahala? Kalau kita ngerti apa yang kita baca. Jadi saudara hanya dengan mengerti maknanya saja lewat terjemahan misalkan, dan belajar itu tafsirnya lewat terjemahan, apalagi yang mengikuti santri tahfiz online, insya Allah dia bisa mengerti juga ini artinya. Maka dia tidak dibayar 10, tapi dibayar berapa? 700, sehingga berpeluang mendapatkan 23.100 kebaikan. Bila mana saudara adalah orang-orang yang tingkat keburukannya tinggi dan kebaikannya minus, sungguh membaca Al-Quran adalah salah satu upaya untuk menormalisasikan keadaan. Indonesia nih perlu banyak kebaikan supaya aura keburukannya ini di bawah aura kebaikan. Jangan sampai aura keburukan yang di atas. Saudara-saudara rahimakumullah, kemarin saya memberi contoh seperti apa tuh 23.100 kebaikan. Saya nyontohin, nyeberangin satu nenek-nenek dari satu jalanan ke jalanan yang lain, ternyata itu satu kebaikan. Namanya kebaikan nyeberangin nenek-nenek. Pertanyaannya adalah, benarkah hanya satu kebaikan? Ternyata enggak loh. Coba kita lihat. Ini nenek-nenek di sini nih. Siapa yang mau berperan jadi nenek-nenek? Ada? Ada yang mau berperan jadi nenek-nenek? Ketika kita di seberang sini ngelihat, oh ada nenek-nenek, mungkin dia sulit nyebrang, saya mau seberangin. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Jadi nggak benar juga kalau dibilang ini baru satu kebaikan. Enggak. Ada lagi kebaikan yang lain. Apa? Satu kebaikan niat. Betul? Betul. Nah, dari mulai posisi orang ini di sini menuju pada nenek-nenek berapa langkah? Berapa langkah tuh? 6 langkah. Ada berapa kebaikan? 6 kebaikan dari 6 langkah. Wow, Allah ini apa sih? Al-Hasibul Jalil. Dia itu benar-benar teliti gitu. Kemarin ketika saya nggak menjelaskan kepada saudara semua, saudara bilang satu kebaikan. Ya ini kebaikan nyeberangin nenek-nenek. Padahal enggak satu kebaikan. Tuh lihat. Jadi langkah itu pun dihitung saudara. Langkah itu dihitung. Jangan kata langkah, jangan kata niat. Baru ngeliat nenek-nenek, udah terbersit rasa kasihan. Itu satu kebaikan namanya kasihan. Satu kasihan, satu niat, 6 langkah. Makanya saudara kalau mau banyak nyamperin nenek-nenek jangan 6. Ini nenek situ nih, jalan begini. Jadi panjang gitu kan nenek-nenek gitu. Iya dong, betul nggak? Ustaz bisa aja. Ya ini untuk menunjukkan. Nanti saudara akan lihat ya betapa Allah tuh maha agung dalam memberikan nilai, poin dalam balasan Allah terhadap orang-orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kita lihat. Coba hitung. Berapa nih? Tuh 29. Sampai sini nih ya. Tadi sampai sini nih. Mana nih? Sini kan? Terus kan kita nyapa toh. Assalamualaikum nek. Berapa kebaikan? Enggak dong, 3 kebaikan. Kan neneknya budak. 3 kali lo salamnya. Assalamualaikum nek. Nek, assalamualaikum. Baru yang ketiga dia nengok ya kan? Waalaikumsalam. Berapa kebaikan tuh? 3. Terus si nenek nyapa kita. Terus kita jawab kan? Alhamdulillah
apa gimana? Assalamualaikum. Terus dia jawab kan ya, Waalaikumsalam. Ada apa ya? Gitu kan ya? Terus kita jawab, saya mau bantu nyeberangin nenek. Berapa kebaikan tuh? Coba salam 3 kali. Terus jawab si nenek sekali. 4 toh? Nih sini. 3 salam, 1 jawab. Oke. Terus kebaikannya apa lagi? Kebaikannya apa lagi? Mulai dah nyeberangin nenek-nenek. Kita pegang tangannya. Insya Allah kalau nenek mah gak nyetrum lah. Ya, gak bakalan sahwat kita. Nenek. Ini kita pegangin nek. Nih, lihat posisinya, lihat nih posisinya. Kalau kita nenek kita pegang di sini, kita bener nggak? Bener nggak? Salah, betul. Harusnya di mana kita? Harusnya di kiri. Berarti ada langkah tambahan tuh. Ada langkah tambahan. 1, 2, 3. Berarti tambah berapa tuh? Tambah 3 geseran. 3 geseran. Barulah kemudian kita nyeberangin nenek-nenek. Nyeberangin nenek-nenek dari sini ke sini. Maaf Pak, itu ada berapa langkah? Emangnya ente Spiderman? Hah? Tinggal begini doang, sit, nyebrang. Kan nggak begitu, ente pasti begini dada. Nah selama ente ngangkat tangan, itu satu pahala tuh. Namanya pahala apa? Kok lu yang salah nih tadi nih? Masa di sini? Bener di sini dong. nggak bener nih contohnya nih. Kan mobil dari sini kalau Indonesia mah. Berarti ente salah. Karena ente salah, ente balik lagi kan. Balik lagi 3 geser lagi. 3 geser tuh sini nih. Bener loh, sama Allah tuh semua dihitung. Dialah Al-Hasibul Jalil. Ya, Al-Hasibu. Beneran, betul-betul. Allah akan menghitung. Saudara akan kaget nanti kalau saya kasih tahu yang lebih hebat dari ini. 3 geser balik. Sampai si nenek bingung. Apaan sih? Kamu kemana sih? Kagak nek, kalau ke situ ntar nenek ketabrak. Kalau mau ketabrak bisa saya duluan. Dan tangan gini kan, terus kita nyebrang nih. Tuh, wa, ga, 4, ma, 6, 7, lalu 20 langkah. Sampai ke tepian yang berikutnya. Berarti berapa tuh? 20 langkah plus 1 lambaian tangan. Lihat saudara, skornya udah berapa nih? 40 semuanya ya. Lihat, sampai di tepian seberang, poinnya baru 40. Masya Allah saudara-saudara semua. Kita udah keringetan ngitung, skornya ternyata baru 40. Lihat saudara, dengan baca Al-Quran ini 1 ayat. Kita baca bareng-bareng. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung 330. Langsung 23.100. Nggak pakai kita mikir. Ini masih mikir nih. Itu kalau nenek-nenek yang nggak marah-marah. Kalau neneknya marah-marah, lu berhenti di sini. Ini begitu ente nyampe sini, nenek bilang, emangnya saya udah tua apa? Saya masih muda. Sana, pergi. Wah, berarti kita keluar kan? Kalau keluar nggak dapat nih pahala ini. Cuman sini. Ini udah pakai ngitung total, ternyata baru 40 bos. Hebat gak tuh ganjaran Allah terhadap Al-Quranul Karim? Sekali baca zrat langsung 330 kalau dikali 10, atau 23.100 kalau dikali 700. Kita akan bahas lebih dalam setelah yang berikut ini. Silakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, menariknya adalah di setiap kebaikan yang terjadi, Allah tuh lebih pandai menghitung daripada kita. Dan bobotnya pun hanya Allah yang tahu seberapa realnya. Kita kan hanya menilai berdasarkan angka toh. Betul nggak? 40 ini pun ya, kalau Allah mau kasih bobot 10, 400 juga. Terserah Allah saja. Tapi ini saya mau mengilustrasikan kepada saudara semua. Kita udah membreakdown, ternyata baru 40 poin. Baru 40 kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Dan bukan cuma kita doang loh yang dapat pahalanya. Siapa coba yang dapat pahalanya ketika kita nyeberangin nenek-nenek? Siapa? Pemirsa? Halo? Halo pemirsa? Siapa yang dapat pahala selain seorang anak yang nyeberangin nenek-nenek? Siapa? Gurunya yang mengajarkan tata krama, betul nggak? Terus siapa lagi? Gurunya lagi. Betul, itulah Allah. Nggak bakal kehabisan dia pahala.
Allah udah bilang, surgaku seluas bumi dan langit. Aku bisa kasih kalian bukan cuma satu surga, tapi berapa surga yang kalian mau? Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat hitungannya. Ketika saudara kemudian bilang, Assalamualaikum nek. Emang yang ngajarin Assalamualaikum siapa ya? Yang ngajarin Assalamualaikum itu kan ibu kita. Maka ibu kita dapat pahala apa yang kita lakukan. Langkah kita, ibu kita yang dapat, bapak kita dapat, guru kita dapat, teman kita dapat, hatta pembantu kita yang nyetrika kita punya baju. Yang lantaran cetrikaan dia itulah baju kita pakai. Maka dia pun mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat sekali. Ini hanya ilustrasi saudara dari satu pasal bahwa baca Quran itu memang Masya Allah. Bayangkan saudara, Al-Mulk ada 30 ayat. Secara normatif kalau satu ayatnya sebegini, kan Al-Mulk ada yang panjang tuh ayatnya, ada yang kira-kira 3 baris. Anggap saja lah semua satu baris. Berarti 30 ayat 30 baris. 33 dikali 3 99 tambah 01 990 huruf. Oke. Baru kemudian dikali 700 atau paling gampang dikali 1000. Kalau dikali 1000 berarti ada 990.000. Subhanallah. Kira-kira approx itu kurang lebih nyaris 1 juta kebaikan setiap kali kita membaca surah Al-Mulk jika kita mengetahui arti dan maknanya. Allahumma sholli. Dan setiap malam kita dapat itu. Kalau saudara baca 30 kali alias 30 malam, 30 hari saudara baca, berapa poinnya? 30 juta. Kalau Allah kemudian mencairkan pahala ini dalam bentuk duniawi, 30 juta ini seharga motor saya bayar aneh. Kira-kira 30 jutanya kalau kebaikan ini Allah cairkan, ibarat kata orang main games. Kan orang main games gitu, selesai dia stroke-nya ditukar toh. Kalau kecil dikit dapatnya apa? Permen, penggaris, pensil, potlot. Zaman dulu potlot namanya, bukan pensil. Terus apa lagi? Kalau dia makin banyak stroke-nya, tukarannya apa? Sepeda, mini kompor, betul? Kompor gas. Anak kecil lagi bawa kompor gas. Gue bingung tuh. Sepeda lah barangkali. Nah, begitu juga Allah SWT. Kalau ente mau nyairin sekarang boleh, ente cairin untuk dunia ente. 30 juta poin, ente breakdown. Cat, ya Allah saya lagi butuh nih 5 juta buat bayar kontrakan. Kecil. Ente pasti punya 25 juta. Ini loh, seru saudara. Aduh, hari ini nih mestinya saya masuk ayat kedua nih, ya. Tapi bolehlah di penghujung segmen 2 kita baca dulu ayat kedua. Nanti kita pembahasannya besok, ya. Kita soalnya sudah mau masuk segmen ketiga, ya ini segmen O2. Kita baca dulu nih ayat kedua dari surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Dan saudara nggak usah menghitung. Saudara pasti puyeng kalau ngitung. Ini coba hitung berapa nih? Masa setiap ayat kita hitung? Pasti pusing. Biar aja Allah yang ngitung. Dan hitungan Allah nggak mungkin meleset. Dialah Al-Hasibu Al-Jalilu. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tafsirnya dari surah Al-Mulk ayat kedua, insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya. Kita masuk segmen ketiga, O2 setelah yang berikut ini. Silakan. Senang sekali Yusuf Mansur bersama saudara-saudara setiap hari di segmen ketiga, setiap Senin sampai Jumat di Wisata Tian TV Indonesia Menghafal lewat O2, One Day One Ayat. Saya berharap saudara sudah mendaftarkan diri Anda di santri tahfiz online Yusuf Mansur di www.yusufmansur untuk kemudian bisa mengakses setiap hari satu ayat, satu hadis, satu fikih dan satu doa. Baik saudara, kita masuk ke ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita mulai dari a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di sini ditahan nih. Ditahan nih. Maliki Yaumiddin. Pemirsa yang mendaftar menjadi santri tahfiz online, insya Allah akan ada fasilitas baru, yakni belajar tajwidnya. Dari setiap ayat yang kita pelajari, ya. Misalkan apa hukumnya alif lam ketemu ro? Apa hukumnya yaumiddin, mim alif lam ketemu dal? Apa hukumnya? Lalu dinnya ini apa hukumnya, disebutnya apa? Nah, saudara harus tahu, karena ini kitabnya saudara. Inilah kitab induknya saudara, Al-Quranul Karim. Saudara mesti pelajari. Alhamdulillah buat saudara yang sudah tergabung lewat santri tahfiz online, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, saudara punya fasilitas baru, ya ini belajar tajwidnya. Subhanallah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Rasulullah beritahukan kepada kita, yakni khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang memberikan penghargaan dan apresiasi, maaf, bukan manusia, bukan rektor sebagai mahasiswa terbaik, bukan kepala sekolah sebagai anak SD, SMP, SMA terbaik, bukan menteri pendidikan, bukan menteri tenaga kerja, bukan presiden. Bukan, tapi Allah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran, adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Hari ini saya mengajar dan saudara belajar. Insya Allah kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baiknya manusia. Kita ulangi ya, dari A'udhu sampai Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3, bareng. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Shadaqallahul azim. Kita berdoa yuk, pemirsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak kita punya pahala. Saya menyarankan kepada saudara yang pada sakit, ya, yang pada kemudian punya masalah, yang pada punya hajat, yang pada punya utang, yang punya ekonomi masalah, segmen ketiga duduk deh di depan TV. Biar kata nggak ngikutin, duduk aja asal denger. Insya Allah Allah akan angkat semuanya. Sebab apa? Sebab la'allakum turhamun. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika diperdengarkan Al-Quran, hendaknya di antara kalian mendengarkan. Diam dan mendengarkan. Insya Allah kalian semua akan diberi rahmat. Rahmat buat yang tidak punya duit buat bayar utang apa sih? Punya duit buat bayar utang. Rahmat buat mereka yang tidak punya anak keturunan, rahmatnya berupa anak. Rahmat buat mereka yang tidak bisa bangun sholat subuh, bangun sholat subuh. Rahmat buat mereka semua yang kekurangan sandang, pangan, papan, duit, kerjaan, usaha dan segala macamnya, dipenuhi oleh Allah semua kebutuhan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, saya minta mudah-mudahan pemirsa bukan cuma belajar lewat antv, tapi ikut daftar di santri tahfiz online Yusuf Mansur. Bukan buat apa ya Allah, tapi untuk mengikat semua ini, bukan bercanda, tapi benar-benar belajar. Bila ada kemudian kosnya, bila ada kemudian biayanya di dalam menghafal ini, baik dari segi duitnya, keringatnya, waktunya, tenaganya, mudah-mudahan Engkau bayar ya Allah dengan surgamu. Ya Allah, setiap yang menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmunya adalah Al-Quranul Karim, Engkau memberitahukan lewat Rasulmu bahwa Engkau akan menurunkan berkahmu dari langit, Engkau akan menurunkan rahmatmu dari langit, dan semua yang menuntut ilmu akan Engkau jawab doa-doanya. Maka kabulkan doa semua yang menuntut ilmu dengan saya ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau melihat ada orang-orang yang berbaris, duduk, berdiri, berbaring, selenderan di depan layar kaca TV ini ya Allah. Atau yang melihat rekamannya. Sedang mereka semua punya hajat, punya masalah, punya penyakit, punya kesulitan, punya kesusahan. Engkau lah yang maha kuasa untuk kemudian membebaskan semuanya dan menolong semuanya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di Odoa ayat kelima surah Al-Fatihah, dan masih kemudian berlanjut pembahasan tafsir surah Al-Mulk atau Tabarak. Saya Yusuf Mansur, ila liqa, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.